Oke guys, jadi aku mau bikin kelas rencananya. Jadi ini desain pertama kita untuk kelas Live 2D ini, dan langsung aja kita mulai. Pertama, mungkin ku asumsiin kalian baru banget belajar dan mungkin baru download. Kalau kalian belum download, bisa download dulu Live 2D-nya. Kalau udah, ayo kita mulai. Jadi pertama kita mungkin dari cara masukin PSD ke Live 2D terlebih dahulu. Jadi caranya gampang banget. Kita tinggal klik di PSD yang mau kita upload. Nanti rencananya ini PSD-nya juga mau kita share di Discord, mungkin kalian bisa download. Mungkin nanti ku cantumin linknya di deskripsi, kalian bisa cek. Oke, jadi untuk masukin ke Live 2D-nya kita tinggal drag and drop. PSD-nya tinggal diklik, terus masukin ke Live 2D-nya. Nah, setelah itu muncul tampilan seperti ini. Please select the resolution for displaying the model image. Nah, kalian bisa pakai, kalau mungkin PC kalian nggak terlalu kuat, kentang, bisa dibilang kalian bisa pakai yang lebih rendah. Tapi kalau kalian yakin PC kalian sanggup dan nggak kentang banget, aku saranin pakai yang full scale karena lebih enak nanti riggingnya, nggak ngeblur. Jadi di sini ku pakai yang full scale 4700 kayak 6200 sesuai PSD-nya. Dan ini dia modelnya. This character drawn by Liris Kuyomi. Nah, ini kita tinggal matiin layarnya. Ini dia untuk pembelajaran kita kali ini. Cantik banget emang. Nah, yang pertama mungkin sebelum ngapa-ngapain, aku mau jelasin dulu tentang interface di Live 2D ini, yang mana banyak banget dan pusing gitu. Ini coba aku balikin dulu Windows-nya ke workspace default, mungkin reset. Nah, ini defaultnya kayak gini. Kalau kalian baru download, biasanya parameternya di sini, inspektor di sini, tools detail di sini. Yang biasanya aku nantinya tool details dan inspektor tuh nanti digabung kayak gini, biar parameternya lebih panjang. Sini, biar bisa lihat panjang. Kalian bisa ikutin juga biar lebih enak. Terus di sini kita bisa lihat pertama di paling pojok kiri ada SDK 5 Cubism 5 karena aku pakai versi beta terbaru, yaitu versi 5 yang udah bisa dark mode ini. Di sininya bisa sampai versi 5, tapi mungkin kebanyakan atau yang rilisnya itu masih Live 2D versi 42 dan yang stabilnya 42. Jadi di tutorial ini mungkin ku pakai yang 4.2. Kita pindahin dulu 4.2. Nah, ini untuk mengubah-ubah versi. Lalu di sebelahnya ada ini window. Kita bisa beralih ke modeling, animation, sama prompt animation. Karena di sini ku mau jelasinnya fokus di modeling, karena animasi itu biasanya dilakuin di akhir setelah kita beres modeling, baru kita animation gitu, atau di sela-sela modeling kita bikin sebuah animasi gitu.
Jadi pokoknya ini buat ganti-ganti Windows-nya ke modeling animation atau form animation itu. Terus di kanannya lagi sebelah sini ada edit level, yang mana ini bakal berguna nantinya buat deformer. Nanti bakal aku jelasin lagi untuk edit level ini karena kita belum masuk ke deformer. Lalu lanjut ada yang namanya edit tekstur atlas. Nah, tekstur atlas ini berguna buat nanti pas kita mau ekspor model ini menjadi sebuah file yang bisa dibuka di YouTube Studio misalnya, yang nantinya bisa di tracking. Nah, ini tekstur atlas ini itu kumpulan dari part-parts ini semua dijadiin tekstur gitu yang bisa dibaca oleh aplikasi seperti YouTube Studio nantinya. Nanti bakal dijelasin pas mau ekspor. Lalu lanjut sebelah sini ada mesh. Nah, dua ini untuk bikin mesh. Yang satu manual mesh edit, sesuai namanya, bikin meshnya itu manual. Dan yang satu lagi automatic mesh generator, yang mana ini membuat mesh secara otomatis. Nah, untuk mesh ini karena kita baru mau belajar, aku saranin untuk coba dulu pakai yang namanya auto, karena lebih gampang dan cepet gitu. Karena kalau manual, kalian harus paham dulu cara bikin mesh yang benar, cara bikin mesh yang rapi, dan beda-beda cara bikin mesh rambut yang benar, yang cara bikin mesh bentuk kayak gini, beda-beda gitu. Nanti bakal aku jelasin lebih lagi. Tapi sekarang kita coba pakai yang auto aja. Nah, untuk pakai yang auto biasanya aku seleksi dulu semuanya. Bisa kalian drag kayak gini, atau kalian pencet pakai keyboard Ctrl A kayak gitu. Ini keseleksi semua. Kalau udah keseleksi semua, di sini kan ada kotak-kotak. Nah, ini mesh yang belum dibikin. Defaultnya itu kotak gini, kotak kayak gini nih, 1, 2, 3, 4 biasanya. Nah, kita bikin ini menjadi sebuah mesh yang enak buat digerakin. Kita klik di sini auto, lalu di preset ini ada defaultnya itu ada 3, standar, deformation, little, sama heavy. Kita pakai aja yang standar di sini. Nah, ini otomatis semuanya udah dikasih mesh. Udah lumayan rapi sih untuk versi 5 ini dibanding versi-versi sebelumnya. Nah, setelah mesh, misalnya kalau kalian nemu kayak gini, kayak keluar-keluar, bisa dihapus juga. Caranya kalian masuk ke menu manual mesh di sini, terus pencet penghapus di sini, lalu kalian hapus saja. Untuk gede kecilinnya, aku liatin di sini. Coba. Nah, kalian pencet B di keyboard kalian sambil klik kiri, sambil geser mouse kalian kiri kanan atau atas bawah buat gede kecilinnya. Pencet B, klik kiri, terus geser mouse-nya. Nah, baru kita hapus di sini. Karena ini mungkin kepencet atau apa ya. Terus di checklist.
untuk ngedit-ngeditnya, misalnya kalau ada yang keluar. Lalu lanjut setelah mesh ini, misalnya semuanya udah, meshnya, rambut, mata semua udah, kita lanjut dulu ke tools di atas ini. Nah, di sini ada deformer. Deformer itu gunanya buat misalnya kalian mau bikin gerakan mata. Ini kan partnya itu dibagi beberapa layer, 1, 2, 3, banyak gitu, bisa sampai 10 lebih. Dan nggak mungkin misalnya nanti pas Angel XY pas nengok kiri kanan, nggak mungkin kita gerakinnya tuh satu bulu mata atas dulu, terus ini, terus bawahnya gitu satu-satu, nggak mungkin kan. Terus kalaupun dibarengin kita pilih semua layernya, itu juga nggak mungkin, karena ya kita capek harus mencet semuanya berkali-kali. Kadang ada yang nggak kepencet, misalnya satu, dia nggak bakal ngikut nantinya gitu. Nah, jadi fungsinya deformer ini untuk menggabungkan, bukan folder tapi lebih ke apa ya, bikin kita lebih mudah buat gerakin satu atau lebih layer sekaligus gitu. Dan untuk deformer ini enaknya karena untuk mesh sendiri, mesh itu kan cuman titik-titik gini, titik-titiknya banyak banget gitu. Tapi kalau kita pakai deformer, kita coba bikin deformer misalnya untuk rambut. Rambut kalau kita mau gerakin, misalnya kita bikin fisik, bakalan capek banget kalau kita ngegerakinnya kayak gini satu-satu. Gak mungkin juga, nggak, lama banget. Jadi kita butuh yang namanya deformer. Cara bikin deformer itu, pertama kalian klik di sini, create warp deformer, terus kalian kasih nama, misalnya sini rambut depan 1 misalnya, rambut depan 1. Nah, di sini ada destination part. Destination part ini bakalan masuk, maksudnya itu folder mana dia bakal masuk. Karena ini foldernya rambut, jadi aku masukin ke folder rambut juga. FH kiri, form hair kiri. Nah, terus ini buat nama, tadi kok kehapus, rambut depan 1. Nah, ini namanya. Terus di sini ada yang namanya as parent of selected object, as child of selected object, sama set parent manually. Nah, di sini kita mau bikin parentnya. Jadi kita klik yang parent ini, yang paling atas. Terus number digit sama diction ini kita pakai default aja 2255. Terus kalau udah kita create. Loh, kita ulang coba. Sini pencet deformer, tadi mungkin kepencet ya di sini. Kasih rambut depan. Oh, tadi kepencet ini. Oh iya. Harus dipencet layernya. Kalau kalian lagi di menu deformer ini, kalian harus pencet di part mana yang mau kalian kasih deformer. Jangan sampai kepencet gitu, nggak ada yang ke select. Kalian harus select, misalnya tadi yang ini kan yang mau rambut depan 1, terus create. Nah, sini
muncul ijo-ijo kayak gini, yang mana ini disebut deformer. Nah, yang tadi ku bilang kenapa kita butuh deformer untuk gerakin sebuah bagian dengan mudah, karena tadi sempat kusinggung kalau kita gerakin satu-satu titik-titik mesh ini bakalan susah banget. Tapi dengan adanya deformer ini, dengan titik-titik yang hijau ini, kita bakalan lebih mudah buat gerakinnya. Nah, kita gerakinnya langsung si bagian ininya, yang hijau ininya, bakalan lebih enak dan lebih rapih gitu. Nah, di sini kita juga bisa atur untuk deformernya. Kalian bisa masuk di inspektor. Nah, untuk ngaturnya, biasanya untuk rambut itu aku kasih number of conversion divisionnya itu 10 kali 10 atau bisa lebih, tergantung gede rambutnya, tapi segini juga udah cukup. Nah, untuk bijirnya sendiri yang hijau-hijau ini, cara nambahinnya di sini, bijir division number. Bisa kalian tambahin kanan kiri sebanyak apa, bisa kalian tambahin juga atas bawahnya mau sebanyak apa gitu. Nah, terus yang gak kalah penting di sini ada bijir edit type. Di sini ada retain control struktur, ada smooth 1, smooth 2, smooth 3, smooth all, wisdom 2.1 mode, sama retain control struktur. Nah, ini berguna kalau tergantung part mana yang mau kalian gerakin. Misalnya kalian mau gerakin rambut ini, untuk gerakan rambut itu kan biasanya harus smooth ya, harus kayak nggak patah gitu. Jadi kalian bisa pakai di sini mainin, misalnya pakai smooth 2 atau smooth 3. Nah, perbedaannya gini. Kalau untuk smooth kita pakai lebih banyak biar lebih kelihatan. Kita banyakin ke ini nih, atas bawahnya. Nah, kalau pakai smooth dia kayak bikin si titik-titik ininya, titik-titik divisionnya, conversionnya, atau apa ya kita sebutnya, pokoknya yang titik-titik ininya tuh lebih melengkung gitu dibanding kalau kita pakai yang retain control struktur. Dia bakalan lebih tajam, dia bakalan lebih tajam. Dua-duanya berguna tergantung kalian lagi gerakin apa gitu. Jadi kalian bisa gonta-ganti mau pakai yang smooth atau mau pakai yang tajam gitu. Kalau yang smooth kayak gini, yang tajam kayak ini, mana tadi ya tajam. Nah, kayak gini yang tajam. Nah, oke, ini untuk deformer. Lanjut, di sini ada juga yang namanya rotation. Rotation ada dua tools untuk bikin rotation. Yang satu bikin rotation secara apa ya namanya? Secara bikin rotation kayak bikin deformer kayak gini kan ada namanya. Yang ini rotation ini juga kita harus ngasih nama sama destination part gitu. Misalnya namanya RG ini. Nah, baru kita
pindahin kemana gitu. Nah kalau yang satu lagi ini kita pilih klik partnya terlebih dahulu, terus klik yang rotation deformer creation tool, baru kita drag di tempat yang mau kita bikin, misalnya di sini, klik terus di drag gitu. Bedanya gitu, yang satu bikinnya nama dulu, kalau yang satu lebih ke kita tempatnya dulu baru kita kasih nama gitu. Bedanya gitu, tapi sama-sama fungsinya sama, dua-duanya sama buat bikin rotation, nggak ada bedanya, cuman bedanya itu aja. Lanjut, itu untuk rotation yang fungsinya untuk bikin gerakan secara ngerotate, misalnya head Z, kepala jet itu kan kita hapus dulu deformer yang tadi, nggak usah deh, kita pilih aja ini, terus kita unselect EVA 1 nya karena udah jadi deformer. Misalnya aku mau bikin head Z, kita bikin rotation, kasih nama head Z, terus taruh di sini, terus masukin misalnya di Angel G. Nah rotation ini gunanya buat bikin gerakan secara ngerotate kayak gini, biasanya dipakai buat head Z, body Z, sama lain-lain banyak. Nah untuk head Z biasanya lehernya nggak ngikut, lehernya ini nggak perlu ngikut, kita bisa klik. Nah untuk ngeluarin satu part dari sebuah deformer atau rotation, kalian bisa klik partnya, terus kalian klik di inspektor. Di sini ada tulisan deformer, dia masuk ke head Z. Nah untuk ngeluarin atau mindahinnya kalian bisa pindahin dari sini, kalian klik, misalnya ini mau dikeluarin dari head Z, kita pilih root aja, root. Jadi di saat tadi gerakan head Z-nya gerak, lehernya mah tetap diem gitu, jadi kayak gini, set. Ini buat gerakan rotate head Z, rotation. Lanjut, kita bahas tool lagi. Di sini ada row tool. Row tool itu buat ngeseleksi. Misalnya kalian tadi lagi seleksi itu pakai row tool. Kalau kalian misalnya kepencet glue, kalian nggak bisa ngeklik rambut di sini. Jadi kalau buat ngeklik, kalian harus ngeklik yang ini dulu, row tool. Nah, baru keklik. Kalau glue nggak bisa. Kalau misalnya yang lain juga nggak bisa. Kalau mau klik pakai yang row tool. Terus ada lasso juga. Nah untuk row tool juga bisa seleksi, tapi seleksinya tuh kotak kayak gini. Nah kalau row tool kalian bisa seleksi misalnya bagian sini yang ada di bagian kiri. Bisa juga dipakai buat ngeseleksi misalnya mesh. Misalnya kalian mau seleksi mesh sebelah sini aja, terus dilebarin gitu, atau di adjust dikit-dikit, misalnya yang bawah doang digerakin gitu. Bisa pakai lasso ini. Kalau ini juga bisa, tapi kalau mau lebih enak pakai lasso. Oke, lanjut. Itu lasso buat seleksi juga, sama kayak di aplikasi lain.
Lanjut, di sini ada yang namanya brush selection tool. Nah, brush selection tool sama. Ketiga ini tuh fungsinya sama-sama. Ada yang sama gitu maksudnya. Sama-sama buat ngeseleksi. Ini brush ini buat ngeseleksi secara ngebrush gitu. Kalau tadi kan ini kotak, kalau lasso kayak gini, kalau brush ini dia mainin opacity juga. Jadi kalau semakin merah dia semakin ke seleksi, tapi kalau semakin opacity-nya kurang, seleksinya juga nggak terlalu kuat gitu. Ini berguna juga nih buat misalnya bikin seleksiannya tuh nggak terlalu kasar gitu, seleksinya nggak terlalu kasar kalau pakai brush. Lanjut, di sini ada deform path edit. Nah, deform path edit ini kalian bisa gunain buat beberapa hal, misalnya buat gerakan alis, bulu mata, mulut, sama lain-lain. Kalian bisa pakai buat gerakan-gerakan yang kayak gimana ya, kayak bulu mata kayak gini. Nah, kalian bisa pakai biar si matanya itu bisa digerakin kayak deformer. Tapi kalau bulu mata pakai deformer kan nggak bisa nih, nggak bisa enak gitu, kurang enak kalau ngegerakin bulu mata pakai deformer. Jadi ada tools yang lebih enak buat ngegerakin bulu mata ini, yaitu deform path edit. Jadi tools di Live2D itu banyak, tapi fungsinya macam-macam juga, tergantung. Kalian bisa coba-cobain, misalnya ini enaknya pakai tools apa, ini enaknya pakai tools apa gitu. Ini biasanya di pompa tadi itu buat bulu mata, buat mulut, buat alis, buat banyak sih bagian-bagian badan atau kaki, biasanya buat aksesoris atau yang lain-lain. Tapi yang paling biasa digunain tuh buat bulu mata, mulut, alis. Nah, oke. Lanjut, di sini ada deform brush tool. Brush tool yang tadi brush selection, ini deform brush. Jadi fungsinya ini buat ngegerakin secara langsung. Kalau yang selection itu dia cuman seleksi, terus baru kita harus pindahin, gerakin gitu. Tapi kalau yang deform ini, kalau kalian klik di mesh-nya, dia langsung kegerakin, klik dan geser itu langsung kegerakin gitu bedanya. Ini juga berguna buat gerak-gerakin atau buat adjust dikit-dikit, misalnya adjust dikit-dikit bagian-bagian kecil atau bagian-bagian yang susah digerakin sama deformer. Kalian bisa pakai brush ini karena lebih fleksibel, dia bisa dikecilin sekecil-kecilnya gitu, dia bisa digedein segede-gedenya, dan posisinya bisa kalian atur sesuka kalian gitu, dimana dia mulai gerakannya mau kemana, atas, kanan atas dikit, kanan bawah dikit gitu. Kalian bisa pakai yang namanya brush deform ini. Lanjut, di sini ada glue. Nah, untuk glue ini mungkin kalau untuk basic terlalu apa ya,
terlalu pusing, tapi aku bakal coba jelasin segampang-gampangnya tentang glue ini. Jadi glue ini dia fungsinya buat bukan menyatukan sih. Dia fungsinya buat mempererat dua layer menjadi, gimana ya ngejelasinnya kalau glue. Glue itu fungsinya buat mempererat, mengelem, mengglue dua bagian menjadi dua bagian. Kita bisa kasih semacam lem di tempat yang mungkin kita butuhkan. Misal deh, langsung contoh aja, misal ini mulut kita punya top line ini yaitu garis bibir atas, dan top cover yaitu kulit yang menutupi mulut, bagian-bagian mulut dalam. Nah, agar kita nggak perlu capek di saat misalnya nanti bikin mulut A, diteruskan si kulit covernya ini juga harus ngikut ke atas. Nah, kita bisa bikin si covernya itu ngikut si gerakan mulut ini. Caranya kita copy mesh dari mulut atasnya ini, kita Ctrl C misalnya, terus kita klik yang top cover, kita masuk ke manual mesh, kita hapus dulu semua nih, terus kita Ctrl P, paste, Ctrl P. Nah, ini kan mesh yang mulut tadi, garis mulut tadi, kita tambahin di sini buat ke atasnya. Nah, misalnya gini, aku bikin cepet aja. Nah, untuk ngaktifin glue-nya, kalian bisa klik top cover yang tadi, layer ini, sama top line-nya. Kalian klik sambil pencet Ctrl, top line sama top cover. Terus kalian masuk ke manual mesh edit lagi. Nah, di sini ada yang namanya bind. Kalian select dulu, bisa di select gini, atau bagian yang mau di glue-nya aja. Select bagian yang mau di glue. Mesh-nya itu pokoknya intinya mesh-nya itu harus sama kalau mau di glue. Mesh-nya itu harus sama. Makanya tadi ku copy karena emang harus benar-benar sama. Nah, kita seleksi. Terus di sini ada bind. Nah, dia bakalan jadi seperti ini nih. Tandanya udah ke glue. Nah, terus kita masuk ke sini, edit glue. Terus klik glue yang tadi kita bikin di sini. Glue top cover sama top line. Nah, di sini ada warna-warna merah, kuning sama kehijauan gini. Yang mana ini penting banget. Jadi, kalau semakin merah, dia bakal ngikut ke
part yang glue-nya warna merah. Kalau warna hijau, semakin hijau dia bakal ngikut ke part yang warna hijau. Gimana kita tahu partnya itu dia warna merah atau hijau? Kita tinggal klik aja. Misalnya top line tadi kan sama top cover. Di top line ini dia warna kuning si glue-nya, yang berarti kalau kalian mau si top covernya tuh ngikut si top line, si glue-nya harus warna hijau, logo jadi hijau. Nah itu kalau merah itu di glue-nya harus jadi merah, tapi kalau hijau, kalau kuning maksudnya itu harus jadi hijau. Emang gitu sih, gak tahu kenapa, tapi intinya kalau kuning jadi hijau, kalau merah jadi merah. Nah langsung kita coba ya. Ini sebelum kita kasih warna hijau. Nah dia gerakannya jadi lebih berat karena glue-nya tuh seimbang antara merah sama hijaunya tuh seimbang tadi kalau dilihat. Jadi pas dia digerakin ke atas, kita coba ganti warna yang top covernya biar kelihatan jadi warna merah. Misalnya kita naikin, nah yang top covernya juga ngikut, cuman masih berat, terlalu berat, ada warna merahnya. Kita bikin si glue-nya, kalian bisa klik ke glue ini ya, bikin si glue-nya tuh jadi warna hijau, full hijau. Caranya kalian klik glue, terus ke tool detail. Di sini ada yang namanya glue wedge A banding B. Nah, kalau untuk merah kita diklik kiri aja, kalau untuk hijau kita sambil klik shift sambil klik kiri. Kita kasih hijau semuanya. Nah terus kita cobain gerakin ke atas. Nah dia lebih ikut ke garisnya sekarang. Jadi di saat dia ke atas, si kulitnya juga ngikut gitu, karena terglue, terlem gitu. Jadi pokoknya basicnya gitu untuk glue. Dia bisa ngeglue dua bagian atau lebih sih sebenarnya bisa. Lanjut, ini nggak bakal aku jelasin sih karena nggak tahu buat apa. Gak pernah aku pakai juga. Architecture ini kayaknya bukan buat live 2D rigging gitu, bukan buat VTuber. Gak tahu buat apa, belum pernah aku cobain dan gak tahu. Mungkin ini buat apa ya, gak pernah. Nanti aku cari tahu deh. Artpad tool ini gak pernah aku pakai soalnya. So mungkin itu aja kelas hari ini. Episode pertama kita udah jelasin dari tools yang ada di garis ini, garis atas. Next mungkin kita langsung cobain semuanya, dari mulai ngemesh, bikin deformer, gerakin deformernya, sekaligus kita bikin mata dulu mungkin, karena mata ini pasti kita pakai di Pompat Edit pertama, terus ada yang pakai deformer juga, ada yang pakai rotation juga. Nanti mungkin ku bikin pakai rotation buat highlightnya. Oke, jadi gitu aja. Nanti lanjut episode kedua. Thank you.